trader, welcome back to Didi Max Forex Insight, tempat di mana kita bakalan mengupas tuntas tentang data-data ekonomi yang bakalan rilis di minggu ini. Dan tentunya selain dari data ekonomi, kita juga bakalan membahas peluang yang bisa kalian ambil di minggu ini di market forex. Oke, kali ini aku gak sendirian karena ditemani oleh mentor profesional yaitu ada Miss Dina. Halo Miss, gimana nih kabarnya Miss? Alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah baik. Oke teman-teman, gak lama-lama kita langsung aja lanjut ke pertanyaan nomor 1. Oke Miss, nih di minggu ini kan ada pasar global itu dibuka cukup tenang dengan beberapa bank holiday nih. Tapi apa sebenarnya dampak dari government shutdown di Amerika Serikat terhadap data ekonomi seperti NFP kemarin, terutama bagi pelaku pasar di forex Miss? Gimana tuh? Shutdown ini bikin data ekonomi Amerika Serikat termasuk NFP ini tuh jadi tertunda rilisannya gitu kan ya, tertunda perilisannya karena sebagian lembaga pemerintahan itu tuh tutup sementara gitu ya. Nah dampaknya ini cukup besar ya karena pasar kehilangan panduan gitu kan, panduan data utama yang untuk menilai kekuatan perekonomian Amerika Serikat tersendiri gitu kan. Jadi volatilitas USD ini tuh cenderung tinggi, tapi arahnya itu tidak selalu jelas gitu kan, karena trader itu bergerak berdasarkan spekulasi, bukan berdasarkan data aktualnya itu seperti apa. Oke, siap Miss. Oke, next question. Kalau gitu Miss, gimana pandangan pasar terhadap USD menjelang rilis NFT yang diundur ini Miss? Oke, biasanya menjelang NFT itu kan pasar tuh punya ekspektasi yang kuat gitu kan ya. Nah, tapi karena kali ini datanya itu sempat tertunda gitu kan, pasar tuh jadi sensitif gitu kan terhadap komentar para The Fed. Komentar pejabat The Fed atau juga data tenaga kerja. Karena USD itu bisa melemah jika investor menilai shutdown ini itu menekan ekonomi, tetapi bisa menguat juga sesaat kalau misalkan NFT-nya ini, ekspektasi NFT-nya itu tetap solid gitu. Oke, siap Miss. Oke, next question. Untuk minggu ini nih Miss, selain dari NFT, event mana yang bisa berpotensi menggerakkan pasar yang signifikan Miss? Nah, dua data penting itu yang terdekat itu adalah FOMC meeting minutes dan juga RBA pidato gubernur RBA yaitu Bullock gitu kan ya. Nah, FOMC minutes ini bisa menjadi petunjuk apakah The Fed mulai condong ke arah cut rate-nya di akhir tahun atau tidak. Nah, lalu sementara juga pidato Bullock nanti itu bisa berdampak ke AUD Australian dollar karena pasar tuh masih mencari arah kebijakan suku bunga Australia di tengah inflasi yang belum stabil. Oke, next question. Bagaimana dengan data unemployment claims Amerika Serikat di hari Kamis nanti? Apakah bisa jadi petunjuk awal untuk NFT Miss? Ya, betul banget. Karena unemployment claims itu biasanya sering jadi indikator awal juga untuk memprediksi NFT itu ke depannya seperti apa. Kalau klaim penganggurannya naik secara signifikan, itu bisa jadi sinyal pelemahan di sektor tenaga kerjanya. Tapi karena minggu ini data ekonomi Amerikanya itu belum konsisten gitu kan ya, akibat shutdown tadi gitu kan. Nah, hasilnya itu perlu dibaca dengan hati-hati juga. Next question, kita lihat dari RBNZ juga akan umumkan suku bunga nih Miss. Apakah ada potensi kejutan dari sana? Oke, sepertinya tidak ya, karena RBNZ ini kemungkinan akan menahan suku bunganya di 5,5%. Fokus pasar justru lebih ke pernyataan rate statement-nya gitu kan ya. Kalau mereka memberikan sinyal pelonggaran di 2025 ini, NZD ini bisa melemah. Dan sebaliknya juga kalau misalkan masih hawkish dan menekan resiko inflasinya, berarti NZD USD ini tuh justru bisa menguat gitu. Next question, kalau dari sisi AUD dengan adanya pidato Gubernur RBA, apakah ada peluang pergerakan yang signifikan Miss? Oke, ada ya, karena apalagi pasar Australia ini mulai mendiskusikan tentang kemungkinan pemotongan suku bunganya kayak gitu kan di tahun depan. Nah, kalau misalkan Gubernur Bullock tadi gitu kan ya memberikan nada yang dovish, maka AUD ini tuh bisa cenderung tertekan
kayak gitu. Tapi kalau misalkan ia menekankan bahwa inflasi itu masih di atas target dan butuh waktu untuk turun, maka AUD-nya itu bisa rebound. Oke, next question. Untuk NFP di hari Jumat nanti, Miss, prediksi pasar menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja sekitar 52K saja. Turun jauh dari sebelumnya nih. Apa artinya ini untuk USD, Miss? Oke, kalau misalkan hasilnya nanti itu sesuai atau lebih rendah dari ekspektasi, ini tuh bisa menjadi sinyal ekonomi Amerika Serikat itu mulai melambat secara serius kayak gitu kan. USD bisa melemah terutama terhadap emas ya. Apalagi emas sekarang ATH terus ya, new ATH terus, dan mata uang beryield tinggi seperti AUD dan juga NZD. Nah, tapi kalau misalkan angka NFP-nya nanti keluar jauh di atas angka 52K gitu kan, nah pasar itu bisa balik ke mode risk off gitu kan, dan USD ini bisa menguat untuk secara tajam kayak gitu. Oke, last question. Jadi apa strategi yang bisa kita pertimbangkan oleh trader untuk menghadapi minggu ini yang penuh ketidakpastian ini, Miss? Oke, pastinya kita harus fokus juga ke risk management dulu gitu kan ya. Hindari posisi besar menjelang rilis news NFP, rilis data NFP, apalagi dengan potensi revisinya akibat shutdown kemarin kayak gitu kan, itu harus diperhatikan juga. Untuk XAUUSD ini peluangnya tetap terbuka gitu karena sentimen safe haven itu sekarang ini meningkat gitu kan ya, meningkat. Nah, bagi yang suka tradingnya intraday kayak gitu, itu bisa dimanfaatkan volatilitas pasca datanya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang lebih konservatif, sebaiknya sih lebih tunggu konfirmasi trennya seperti apa setelah NFP-nya rilis NFP-nya baru keluar kayak gitu. Jadi harus tunggu dulu aja kalau misalkan lebih yang suka yang lebih konservatif gitu. Oke sobat trader, itu dia beberapa data-data penting yang akan rilis di minggu ini, terkhususnya dari data rilis news NFP. Dan buat teman-teman semuanya yang mau dapetin informasi penting lagi dari Forex Insight setiap harinya, jangan lupa untuk subscribe channel Didimax Official dan juga jangan lupa untuk share, like, serta komen untuk bisa mengikuti episode berikutnya dari Didimax Forex Insight. Bersama saya Melinda dan saya Dina. Sampai jumpa, bye-bye.